Rilis Statwitch, Chapter 21. Saya tidak pergi kemana saja. Ketika Nightingale selesai, ruangan kembali menjadi sunyi, hanya dengan nyala lilin sesekali. Roland memasang ekspresi serius di wajahnya, karena dia akhirnya mengerti apa itu penyihir. Sebagian besar kebangkitan penyihir terjadi selama bulan iblis, dan pada hari itulah gerbang neraka dibuka. Umumnya, saat para penyihir mencapai usia dewasa adalah garis pemisah. Jika seorang gadis belum terbangun pada hari ulang tahunnya yang ke-18, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi penyihir. Namun, orang yang terbangun sebelum ulang tahunnya yang ke-18 akan menderita penyiksaan iblis pada hari kebangkitannya setiap tahun sejak saat itu. Sepertinya rasa sakit itu sulit dipahami oleh orang normal. Saat Nightingale berbicara tentang bagian ini, suaranya bergetar. Menurut pengalaman pribadinya, itu seperti ada sesuatu yang mencoba melarikan diri dari Anda. Setiap pembuluh darah dan tendon mengalami nyeri yang membengkak. Pada akhirnya, darah akan merembes melalui kulit dan bola mata akan keluar. Jika Anda bisa bertahan hidup, tubuh perlahan-lahan akan pulih setelah 4 atau 5 hari istirahat, atau Anda akan mati dalam penyiksaan ini dengan menyedihkan. Nightingale telah menyaksikan kematian banyak sahabat. Tubuh mereka kehilangan energi untuk mendukung kekuatan tersebut dan berubah menjadi massa bakso yang menggembung. Darah bercampur jeroan menyembur keluar dari lubang tubuh, dan kemudian udara berubah menjadi kabut hitam. Penyemprotan demi penyemprotan akan berlanjut sampai tidak ada yang tersisa kecuali bagian daging yang terluka. Itu sebabnya penyihir dianggap sebagai perwujudan setan. Orang-orang biasa ketakutan ketika melihatnya, dan siapa yang peduli apa yang menyebabkan kematian. Ditambah gereja menambahkan bahan bakar ke api, mengklaim bahwa inilah yang akan terjadi pada setan. Seiring waktu, para penyihir menjadi juru bicara kejahatan. Tidak peduli bagaimana orang luar melihatnya, penyiksaan ini nyata, dan karena alasan inilah kehidupan para penyihir pada umumnya singkat. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin sulit, dan karena itu, banyak penyihir memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Penyiksaan yang kejam ketika seorang penyihir mencapai usia dewasa pada usia 18 tahun adalah rintangan yang paling sulit untuk dilewati. Faktanya, sebelum titik ini, sihir di dalam diri mereka tidak lengkap, hanya setelah mencapai usia dewasa kekuatan mereka menjadi stabil. Setelah sihir stabil, itu juga akan melihat peningkatan, dan cabang baru dari kemampuan bahkan bisa dibuat. Sayangnya, proses stabilisasi sangat menyakitkan. Penyiksaan kekuatan magis begitu kuat sehingga orang dewasa biasa tidak dapat menerimanya, dan banyak penyihir akan mati pada hari itu. Mendengar itu, Roland terdiam lama sebelum dia berbisik. Menurut buku kuno, para penyihir harus menemukan gunung suci di mana mereka akan menerima kedamaian abadi dan menyelamatkan mereka dari siksaan setan. Benarkah itu? Tidak ada yang tahu. Gunung suci hanya muncul dalam legenda. Namun, jika kita membawa mereka ke kamp asosiasi kerjasama penyihir, mereka akan memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup. Di sana, mereka tidak perlu menyembunyikan diri dan bisa hidup bebas. Penderitaan fisik akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masa lalu. Petik 2. Roland kesal karena Anna dan Nana memainkan peran penting dalam rencananya, tetapi dia tidak tahan bahwa mereka akan mengambil risiko yang luar biasa demi rencananya. Anna ada di bawah. Aku akan meneleponnya, dan jika dia mau pergi, kamu bisa membawanya. Sedangkan Nana, aku tidak akan melihatnya sampai besok, katanya dengan suara lemah. Terima kasih atas pengertian Anda, sepertinya saya tidak salah menilai Anda, kata Nightingale sambil berdiri untuk memberikan salam. Saat ini, Anna belum tidur, dan ketika Roland meneleponnya, dia sedang menyalin sesuatu di meja. Melihat Roland, dia tampak terkejut. Ketika dia diminta untuk pergi ke kamarnya, dia mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia menemukan ada orang lain di kamarnya, gadis itu terkejut. Roland meraih tangannya dan memperkenalkannya sebentar, lalu ketiganya duduk mengelilingi meja bundar. Nightingale mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Di kamp, ada banyak orang seperti Anda, dan mereka akan menjadi saudara perempuan Anda. Tampaknya memang demikian, Nona Anna. Meskipun saya menandatangani kontrak kerja dengan Anda, dalam situasi yang mengancam jiwa, saya harus menghormati pendapat Anda. Jika Anda setuju, aku tidak pergi. Roland tercengang. Apa katamu? Sudah kubilang aku tidak akan pergi. Anna dengan cepat menyela. Aku ingin tinggal di sini. Anna, aku tidak berbohong padamu. Nightingale mengerutkan kening. Aku bisa merasakan kekuatan sihir yang melonjak di tubuhmu hampir mendekati kematangan. Hari kedewasaanmu akan datang 2 bulan ke bulan setan. Semakin awal kamu datang ke kamp, semakin aman kamu. Dia tidak memperhatikan Nightingale, tetapi menoleh dan menatap Roland. Yang mulia, apakah Anda ingat ketika Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin kembali ke Karskol Lege bersama Nana dan belajar dengan anak-anak lain? Roland mengangguk. Saat itu aku tidak menanggapi. Tapi apa yang kamu katakan setelah? Aku tidak peduli apakah harus hidup seperti orang normal. Suara Anna lembut dan alami. Saya hanya ingin tinggal dengan Yang Mulia, tidak lebih. Roland mengira dia telah memahami pikiran Anna, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak memahaminya sama sekali. Dia tidak bisa melihat emosi apapun di matanya. Itu bukan ketergantungan atau cinta. Tidak ada yang bisa dilihat. Hanya ketenangan yang dalam dan tanpa dasar.
Dia ingat pertama kali mereka bertemu. Saat itu matanya juga terlihat setenang sekarang. Bedanya, saat ini wajahnya penuh dengan kehidupan, seperti bunga yang sedang mekar. Tetap saja, dia tidak takut mati, dia juga tidak menunggunya. Penyiksaan setan tidak akan membunuhku, kata Ana, dan aku akan mengalahkannya. Nightingale memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, saya mengerti. Jadi, maukah kau meninggalkan kami sendirian? Tanya Roland. Tidak, aku akan tinggal di sini, katanya, menarik kerudungnya dan berdiri. Terlepas dari itu, kamu tidak akan bergerak sampai akhir bulan setan. Mengapa? Roland kaget. Apakah dia benar-benar berencana untuk menonton mereka sepanjang musim dingin? Aku tidak berpikir bahwa anak ayam yang belum dewasa akan memahami bahayanya. Aku sudah berada di ambang kematian dan menyaksikan kehilangan teman-temanku. Ketika hari itu tiba, aku akan membantunya. Jika Nightingale mengangkat bahu, jika dia tidak selamat, saya memiliki pengalaman dalam menangani pemakaman. Dia pergi ke pintu, mencabut belatinya, dan berlutut sekali lagi di depan Roland. Kalau begitu aku akan pergi, katanya, dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Kabut bahkan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Apakah kemampuan Nightingale ini? Roland merenung. Suaranya yang hening membuatnya menjadi pembunuh alami. Dan dari cara dia melempar belati itu, dia jelas mendapatkan pelatihan yang relevan. Selain sebagai sekelompok orang yang sama, apakah asosiasi kerjasama penyihir juga membantunya dengan pelatihan? Atau apakah dia telah memiliki keterampilan dari hidupnya sebelum bergabung dengan mereka? Petik 2. Informasi yang tersedia tentang grup itu terlalu sedikit, dan Roland tidak dapat menemukan apapun yang berguna dalam ingatannya. Namun, Roland memiliki perasaan bahwa dia akan bertemu lagi dengan kelompok itu, selama dia terus mencari penyihir. Sudah larut, kembalilah ke tempat tidur, kata Roland sambil menepuk kepala gadis itu. Yang mengejutkan, Ana mendorong tangannya, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia menutup pintu, lampu di belakangnya dimatikan dan dia dibiarkan terbungkus bayangan. Dia dengan lembut bersandar di pintu, dan ketenangan meninggalkannya saat matanya berkaca-kaca. Dia mengangkat kepalanya dengan tangan di depan wajahnya, dan berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar siapapun. Menipu. Rilis Statwitch, Chapter 22. Deklarasi. Sehari setelah hujan berhenti, kota perbatasan menjadi riuh kembali. Banyak penduduk desa berkumpul di alun-alun, menunggu pidato Pangeran Roland di tengah diskusi yang berat. Roland memasang pemberitahuan resmi sehari sebelum pidato, mengatakan bahwa siapapun yang datang ke alun-alun untuk pidato ini bisa mendapatkan sepiring oatmeal dan setengah potong roti. Ini berarti makan siang gratis untuk warga kota. Dengan demikian, penonton yang hadir lebih banyak dibandingkan dengan yang menonton gantung. Saat mendekati tengah hari, Roland memasang penyangga elevasi. Dia akan menipu dirinya sendiri jika dia mengatakan dia tidak gugup saat menghadapi lautan manusia. Dia terutama berurusan dengan monitor komputer sebelumnya. Bahkan saat rapat, dia hanya memberi tepuk tangan kepada pembicara dari bawah. Karena itu, ini adalah pertama kalinya dia harus berurusan dengan kerumunan besar. Tetapi untuk membuat penduduk kota tetap tinggal di kota perbatasan, dia harus melakukannya. Harus ada mobilisasi umum. Roland melambaikan tangannya dan orang-orang segera menjadi diam. Adegan ini berulang kali secara diam-diam. Namun, ketika pertunjukan formal ini datang, bibirnya masih mengering. Temanku, selamat siang. Ini Roland Wimbledon, pangeran keempat kerajaan Grey Castle. Saya telah mengumpulkan Anda di sini pada saat ini untuk menyatakan pesan penting. Utusan dari Benteng Longsong tiba di sini 4 hari yang lalu untuk pengiriman biji. Satu fakta yang jelas adalah bahwa runtuhnya tambang di lereng utara adalah kecelakaan mengerikan yang kami temui. Hingga hari ini, produksi di sana belum pulih sepenuhnya dan kecelakaan ini berarti hanya ada output 2 bulan pada kuartal lalu. Petik 2. Saya menjelaskan kepada utusan tentang kondisi ini dan berharap dia akan mendistribusikan makanan yang cukup ke kota perbatasan dan kami akan membuat biji di akhir musim dingin. Namun, dia menolak dan tidak menerima negosiasi. Dia menolak untuk mendistribusikan lebih banyak makanan hanya seperti 2 tahun lalu. Petik 2. Seruan orang banyak, menunjukkan bahwa kekurangan pangan 2 tahun lalu meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Kali ini menjadi lebih buruk. Peramal kerajaan Grey Castle memberitahu saya bahwa musim dingin tahun ini akan jauh lebih lama daripada sebelumnya dan bulan setan mungkin akan berlangsung selama lebih dari 4 bulan. Artinya, setiap orang mungkin menghadapi 2 bulan kekurangan makanan. Anda kehilangan teman, saudara, atau anak-anak Anda 2 tahun lalu. Apalagi yang siap Anda hilangkan kali ini. Petik 2. Tidak. Yang mulia, tolong selamatkan kami. Seseorang berteriak dengan keras dan lebih banyak teriakan datang berikutnya. Yang mulia, kami mohon bantuan Anda. Roland merasa lega bahwa dia menyewa beberapa orang tambahan untuk kesempatan ini. Dia mengangkat tangannya mencoba menahan teriakan kerumunan. Tentu saja, saya tidak akan meninggalkan rakyat saya, tidak satupun. Anda mungkin tidak tahu bahwa nilai gandum dan roti yang dibawa Stronghold setiap tahun tidak setara dengan nilai biji yang mereka ambil. Biasanya, kita hanya perlu 2 biji bulan untuk mendapatkan makanan setengah tahun.
Saya telah menjual biji ke pedagang dari Willow Town dan kapal barang yang mereka kirim akan segera sampai ke kota perbatasan. Selain roti, ada juga keju, anggur mulet, daging kering. Ini cukup untuk semua orang. Selama musim dingin. Petik 2. Ada ledakan sorakan di alun-alun. Namun, itu berarti kita mengakhiri hubungan kita dengan benteng Longsong dan mereka tidak akan menerima lagi penduduk kota kita. Kita harus melewati musim dingin ini di kota perbatasan. Seperti yang bisa dilihat sebagian besar dari kita, ada tembok kota besar yang sedang dibangun. Di sebelah barat kota perbatasan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang ancaman dari binatang iblis. Mereka tidak lebih kuat dari binatang dari hutan. Meskipun besar dan kuat, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman ke tembok kota dan hanya berfungsi sebagai target. Petik 2. Tentukan pilihanmu, rakyatku. Kamu punya dua pilihan di sini. Satu pilihan adalah bersembunyi di balik gubuk benteng dan mati kelaparan. Yang lainnya adalah mengikuti perintahku dan menjaga kota perbatasan sampai akhir untuk melindungi keluarga dan anak-anakmu. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda bertahan hingga akhir bulan iblis, semua yang ambil bagian dalam pembangunan tembok kota akan diberi hadiah 25 bangsawan perak. Dan siapapun yang mengorbankan hidupnya, keluarganya akan mendapatkan kompensasi 5 bangsawan emas. Petik 2. Berjuang untuk yang mulia. Mengikuti contoh figuran, penonton berteriak bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Merasakan semangat mereka yang tinggi, Roland mengambil kesempatan itu untuk membagikan makan siang. Dia tidak mengharapkan mereka semua untuk tinggal di kota perbatasan. Dia yakin bahwa jika hanya setengah dari mereka yang tetap tinggal, dia bisa menghentikan binatang iblis menyerang mereka. Petrov tidak tahu bagaimana Yang Mulia Pangeran Roland memfitnahnya. Ketika dia menyampaikan pesan kepada 6 bangsawan Stronghold, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa pangeran yang naif bermaksud untuk mengusir kita? Bahkan berani memperbaiki tembok kota sebelum datangnya musim dingin. Haruskah saya memuji keberaniannya atau mengejek kepercayaan dirinya yang berlebihan? Keberanian yang mulia tidak ada bandingannya dan diketahui semua orang. Namun, Pangeran Roland tidak dilengkapi dengan keberanian ini. Dia hanya bodoh. Tentu, dia bahkan tidak memiliki pemecah batu. Dia hanya menumpuk batu yang belum dipoles itu, dan menambahkan lumpur basah di antaranya. Berhati-hatilah agar tidak semua jatuh setelah ketinggian tertentu. Bagaimanapun, itu hal yang baik. Jika dia kabur ke benteng Longsong, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada kita. Jika dia mati di kota perbatasan, kita bisa mengakhiri lelucon ini lebih awal. Bagaimana menurutmu, Petrov? Duke tiba-tiba memecah kebisuannya. Petrov menatap kosong untuk beberapa saat dan dia tidak berharap Duke of Longsong akan menanyakan pendapatnya. Awalnya saya berencana untuk melanjutkan manajemen monopoli. Dan jika harganya 30% lebih murah dari harga pasar, itu berharga bagi kami. Tapi, dia dengan cepat mengatur pikirannya, Yang Mulia tidak mau Stronghold berspesialisasi dalam manajemen biji. Dia ingin menjual biji dengan harga 50% lebih murah dari harga pasar, yang berarti dia berencana untuk meningkatkan output biji. Dan jika hasilnya 2 kali lipat, kita bisa mendapatkan lebih dari sebelumnya. Dia juga bermaksud untuk memproduksi barang besi. Ini populer di mana-mana dan mudah dijual kembali. Namun, ini bukan poin utamanya. Petik 2. Apa kuncinya? Jika dia mampu menjaga kota perbatasan, itu akan bagus untuk benteng. Kita tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk melawan binatang iblis, yang bisa menghemat banyak uang. Selain itu, tanah luas di antara benteng Longsong dan kota perbatasan akan menjadi milik kita. Ini akan menjadi pilihan yang baik untuk bercocok tanam atau bermigrasi, yang dapat meringankan kondisi kemacetan penduduk. Stronghold mendemonstrasikan pemikirannya satu persatu. Selain itu, Pangeran Roland tidak akan tinggal di kota perbatasan selamanya. Keputusan kerajaan tentang pemilihan putra mahkota hanya berlaku selama 5 tahun. Kita akan mendapatkan kota perbatasan yang lebih makmur. Benteng Longsong akan menjadi domain kerajaan terbesar ketiga dengan bergabungnya kota perbatasan. Jadi, saranku adalah, dia mengintip ke Duke, dengan hati-hati berkata. Bagus sekali, Duke tersenyum, tapi itu baru dari aspek bisnis, menganalisis manfaatnya. Dia kemudian menegakkan tubuh, melirik ke semua peserta lain dan nadanya menjadi muram, saya sudah sejauh ini hari ini dan ini tidak semua tentang keuntungan. Mengapa saya harus berurusan dengan orang yang di luar kendali saya? Kamu perlu menuruti aturan atau Anda akan dihukum. Tidak penting apakah kota perbatasan makmur atau tidak, intinya adalah, itu wilayah saya, dan tidak ada yang bisa mengganggu, termasuk pangeran. Rilis Statwitch, Chapter 23. Sumber tenaga. Datang dan coba satukan kedua bagian itu, kata Roland. Anna mengulurkan jari-jarinya dan menekan sambungan pelat besi. Api menyembur dari jarinya, dan antarmuka meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Kurangi daya tembaknya, dan mulai dari belakang lagi. Dia mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Kedua pelat besi disambungkan pada suhu 90 derajat dan dilas dengan kuat. Roland mengamati antarmuka dan efeknya seperti yang dia bayangkan, lasan sempurna tanpa cacat. Jika jejak penggerindaan dapat dihilangkan saat setrika meleleh, kedua pelat besi tidak akan terlihat berbeda dari satu benda. Sangat bagus, Nona Anna, itu luar biasa.
Roland tidak bisa menahan pujian. Selanjutnya, kami juga akan memasang 2 potong besi lainnya. Apa ini? Besi, ember. Tidak, ini silinder. Dia mengoreksi. Silinder. Ana mengulangi dengan bingung. Ya, itu bisa digunakan untuk mengisi udara. Roland menunjuk ke pelat besi persegi lainnya. Lihat lubang di atas. Udara mengalir dari lubang ini ke dalam silinder, mengaktifkan piston. Piston adalah pelat besi yang lebih kecil dari diameter silinder, dan bisa bergerak bebas di dalam silinder. Bahkan Ana mulai merasa pusing menghadapi begitu banyak kata asing. Lalu, silinder dan piston ini, apa yang mereka lakukan? Mereka digunakan untuk membuat mesin yang bisa bergerak secara otomatis. Mesin uap, kekuatan pendorong revolusi industri pertama umat manusia, sepenuhnya membebaskan tenaga manusia dan hewan. Diagram skematiknya sudah tidak asing lagi bagi setiap insinyur mesin. Singkatnya, itu adalah versi ketel yang diperbesar. Uap rebus dimasukkan ke dalam silinder, mendorong piston dan batang penghubung, mengubah panas menjadi energi mekanik. Prinsipnya sangat sederhana, tapi bukan berarti mudah dibuat. Kesulitannya terletak pada kedap udara antara silinder dan piston, serta pembuatan pipa gas. Jika pemrosesan logam tidak cukup maju, mengandalkan penempaan manual untuk membuat silinder yang berkualitas tidak mungkin dilakukan. Namun, kemampuan Ana menutupi kekurangan dalam teknologi. Roland hanya perlu merancang 4 potong pelat besi yang berukuran sama terlebih dahulu, biarkan pandai besi memoles cetakannya, dan kemudian menggunakan pelat bersudut kanan untuk memperbaiki bentuknya. Diikuti oleh pengelasan Ana, Roland bisa mendapatkan silinder persegi yang sangat kaku. Dengan bantuan sang penyihir, ia tidak perlu mengikuti proses produksi tradisional, yang pertama membuat mesin laras senapan, kemudian mengolah silinder melingkar. Itu sama dengan bagian besar lainnya. Anda bisa membuat potongan-potongan kecil dan kemudian menggabungkannya. Dengan cara ini, bahkan pandai besi dapat bekerja sama untuk membuat mesin uap dengan semua komponen yang diperlukan. Padahal, sebelum pengelasan ditemukan, orang hanya bisa mengandalkan baut atau paku keling untuk menyambung potongan-potongan kecil. Bagian dalam silinder harus mulus, dan sambungan konvensional jelas tidak bisa melakukan ini. Satu-satunya masalah adalah pipa gas. Metode produksinya tidak terlalu istimewa. Sebuah pelat besi panjang dilas hingga menjadi merah panas, dan ditempatkan ke dalam cetakan tipe alur, dan kemudian dibentuk menjadi bentuk dengan palu. Ini juga merupakan metode untuk memproduksi barel flintlock. Tetapi larasnya juga perlu diluruskan setelahnya, termasuk pengeboran dan penembakan, oleh karena itu sedikit lebih rumit. Masalahnya adalah Roland tidak bisa memanggil pandai besi itu ke halaman belakang kastilnya, karena penyihir itu belum bisa diekspos. Selain itu, dia tidak pandai menempa besi. Dalam keputusasaan, dia harus membiarkan kepala ksatria yang melakukannya. Jadi setelah 3 hari yang melelahkan, Roland akhirnya menciptakan mesin uap pertama di halaman belakang. Jadi ini penemuan hebatmu. Carter mengerutkan kening pada mesin aneh itu. Dia juga memastikan itu tidak ada hubungannya dengan kultus. Mesin itu tampak lebih seperti kompor tertutup, yang setiap gumpalan besinya dipasang secara manual olehnya. Akan aneh jika iblis itu tertarik padanya. Tapi bagaimana tumpukan gumpalan besi bisa bergerak? Itu terlihat sangat kikuk, dan tidak memiliki kaki. Bagaimana bisa terbang? Namun di mata Roland, mesin yang tampak sederhana ini memancarkan keindahan pesona industri. Dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya, dia tentu tidak akan membuat mesin uap Newcomen, mesin uap Watt, atau mesin uap. Produk percobaan pertamanya adalah mesin uap bertekanan tinggi dengan batang penghubung ganda dan katup geser. Proses pembuatannya tidak lebih sulit daripada mesin uap paling primitif, tetapi kuncinya terletak pada beberapa ide inovatif. Kamu akan segera tahu. Roland menuangkan seember air ke dalam kompartemen uap, dan membiarkan Ana menyalakan kayu bakar. 10 menit kemudian, airnya mendidih, dan terus mendidih. Segera, suara berderak datang dari silinder, dan Roland tahu itu adalah suara ekspansi termal di dalam silinder. Plat besi piston tipis, pemuaiannya lebih besar dari blok silinder, dan pada akhirnya akan menempel kuat di dinding silinder. Bukankah ini air mendidih? Aku tidak mengira ini kompor, gumam Carter. Saat silinder penuh dengan uap, apa yang terjadi selanjutnya membuat Roland sangat bersemangat. Piston mulai mendorong batang penghubung keluar. Ketika batang digerakkan ke puncak, batang penghubung lainnya menarik katup geser, menyebabkan uap pada gilirannya mendorong piston ke dalam. 2 batang penghubung bekerja secara bergantian untuk membuat roda berputar, dan dengan peningkatan daya tembak, roda itu dengan cepat mencapai puncaknya. Mesin itu mengeluarkan raungan keras, dan knalpot mengeluarkan gas putih, dengan semacam momentum yang tak terhentikan. Ini yang kamu maksud dengan kekuatan tersembunyi dari alam? Ana bertanya kosong. Ksatria kepala tampak tidak percaya. Dia memasang roda besi besar dengan susah payah. Namun sekarang ini seperti bulu yang berputar, dan dia bahkan bisa merasakan hembusan udara yang disebabkan oleh roda yang berputar. Ini hanya berarti mesin dari bongkahan besi ini memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jantungnya berangsur-angsur menjadi sedikit tidak nyaman. Yang Mulia berkata bahwa itu bisa menggantikan tenaga kerja dan tenaga hewan. Jika ini bukan kebohongan, ketika menggantikan kuda dan kereta, bahkan 10 ksatria tidak akan mampu melawan kekuatan brutal ini.
Butuh 15 tahun untuk melatih seorang kesatria yang berkualitas, tapi untuk membuat tungku besi seperti itu, hanya butuh 3 hari. Jika waktu membangun bagian tertentu oleh pandai besi dihitung, itu hanya akan memakan waktu seminggu. Ia tidak membutuhkan makanan, tidak takut dingin dan lapar, dan juga tidak takut pada panah, pedang, dan senjata. Selama embolon dipasang, itu akan bisa mengamuk di medan perang. Dengan cara ini, apa gunanya kesatria tradisional ada? Di malam hari, ketika Roland kembali ke kamar tidurnya, dia melihat Nightingale lagi. Dia tidak memakai kerudung kali ini, duduk di meja sambil tersenyum, memegang beberapa potong perkamen di tangannya. Tampaknya rumor itu benar-benar tidak benar. Dikatakan bahwa Pangeran Roland tidak tahu apa-apa dan tidak terampil, memiliki karakter yang keji, tetapi sebenarnya Anda jauh lebih baik dibandingkan dengan ketua pengadilan. Apakah itu desain tungku besi pada selembar kertas ini? Anda menyebutnya mesin uap, kan? Petik 2. Oh sial, tidak bisakah aku mendapatkan privasi? Kamu datang dan pergi sesukamu, menurutmu ini rumahmu. Menekan ketidaksenangannya, dia berkata dengan hampa, ini sebuah desain, tapi tanpa bantuan Ana, itu hanya selembar kertas. Untuk apa ini? Banyak. Transportasi, drainase, peleburan, penempaan. Ini berguna dimanapun dibutuhkan tenaga besar. Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Nightingale menggulung perkamen dan menaruhnya di jubahnya. Ada juga seseorang di asosiasi kerjasama penyihir yang bisa mengendalikan api. Tunggu sebentar. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan protes Roland. Tentu saja, aku tidak akan terang-terangan mengambil barang-barangmu. Coba lihat ini dulu. Dia meletakkan gumpalan kecil putih di atas meja. Roland mendekat, mengambilnya dengan jari-jarinya dan menemukan bahwa itu adalah gulungan kertas. Dia dengan lembut menyebarkannya dan melihat sekilas. Ini adalah surat yang dikirim oleh Merpati, kata Nightingale dengan nada bercanda. Penerima adalah kepala pelayanmu, Tyr, dan tampaknya haremmu tidak aman. Aku tidak pernah menyentuh dia, kata Roland sambil mengerutkan kening. Tyr, sepertinya sudah lama mengikutinya dalam ingatannya. Awalnya, sang pangeran cukup tertarik padanya, tetapi dia gagal dalam beberapa pelecehan. Setelah mereka datang ke kota perbatasan, dia langsung mempromosikannya menjadi kepala pelayan, sehingga dia bisa menemaninya. Kamarnya juga diatur tepat di sebelah kamarnya. Dia tidak menyadari dia adalah mata-mata yang dikirim oleh saudara kandungnya. Meski surat itu tidak ditandatangani, dilihat dari isinya, kemungkinan besar itu adalah tulisan tangan saudara-saudaranya. Surat itu mengatakan bahwa Tuan sangat tidak senang dengan kegagalan dalam upaya terakhirnya. Dia diperintahkan untuk menyerang selama kerusuhan di Benteng Longsong di lain waktu dan tidak diizinkan untuk gagal lagi. Yah, sebenarnya dia berhasil, pikirnya, atau aku tidak akan menjadi Roland Wimbledon. Surat ini tidak mungkin dipalsukan oleh Nightingale, karena hanya mereka yang berpartisipasi dalam konspirasi ini, yang tahu tentang pembunuhan pertama. Ditambah Nightingale tidak perlu bersusah payah untuk bunuh diri. Apakah kamu mencuri ini darinya? Pelayanmu tidak sebodoh itu. Dia akan membakarnya, tapi untungnya aku muncul di belakang punggungnya. Nightingale melakukan aksi peralihan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu membutuhkan bantuan saya untuk menangani ini? Roland pasti tahu apa yang dia maksud dengan pegangan. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan baik Anda. Dia tidak percaya diri melakukan hal seperti ini. Jika Anda bisa, tolong bantu saya untuk mencari tahu siapa dalangnya. Terserah Anda, Yang Mulia, kata Nightingale sambil tersenyum. Desainnya akan menjadi bayarannya. Rilis Statwitch, Chapter 24. Rencana pengembangan. Bangun di pagi hari, Roland tidak dilayani oleh Tyr, tetapi seorang pelayan tua. Berjalan keluar dari kamar tidur, Chief Knight Carter sedang menunggunya di luar. Yang Mulia, saya harus menyampaikan berita yang tidak menyenangkan, katanya, pelayan Anda ditemukan tewas tadi malam. Apa? Kelopak mata Roland melonjak, meski dia sudah mengharapkan hasil ini, hatinya masih terasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia meninggal karena dia. Dia jatuh dari balkon kamar, dan tidak ada jejak pertempuran. Penjaga itu tidak melihat orang luar masuk. Jadi, dia pasti tidak sengaja jatuh. Itu kecelakaan. Ksatria itu melaporkan hasil penyelidikan, sambil melihat Roland dengan sedikit aneh. Roland tahu apa yang dia pikirkan tentu saja. Di kerajaan Grey Castle, semua orang tahu bahwa Pangeran Roland ingin memiliki Tyr. Di era itu, pangeran dan pelayan memiliki hubungan yang sangat normal. Nyaris tidak ada hiburan, apalagi kehidupan malam, jadi tidak ada yang bisa dilakukan selain percabulan. Selain itu, pangeran dan bangsawan juga akan bertukar wanita di antara mereka sendiri, dan bahkan pesta pora yang terorganisir. Jadi mengatakan bahwa lingkaran bangsawan itu kacau lebih dari lelucon yang tidak berbahaya. Pangeran Roland sudah dianggap jinak dalam aspek ini, dan setelah Cheng Yan bangun sebagai Roland, dia tidak menyentuh seorang wanita pun. Selain Tirus, pelayan lainnya dianggap cukup lusuh. Ditambah setelah perjalanan waktu, dia harus menghadapi bulan iblis, jadi otaknya penuh dengan proyek bertani. Dia belum punya waktu untuk menikmati dekadensi kehidupan bangsawan. Sayang sekali, kata Roland, dengan ekspresi penyesalan yang pura-pura.
Tentang pemakaman Tir, mintalah pelayan tua yang melayaniku pagi ini untuk menanganinya. Dan dia sekarang akan menjadi kepala pelayan baru. Carter mengangguk, membungkuk, dan pergi. Begitu Roland memasuki kantor, dia melihat Nightingale sedang duduk di atas meja mahoni. Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu? Tidak apa-apa, dia bunuh diri saat melihatku, kata Nightingale dengan sedikit frustrasi. Itu terlalu cepat, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Kamu tidak mencoba menghentikannya. Roland berputar ke sisi lain meja, dan duduk kembali di kursi. Aku telah mengikatnya, kata Nightingale sambil membungkuk, tapi aku tidak tahu dia memiliki racun di giginya. Jadi aku harus memasangnya seperti jatuh secara tidak sengaja. Saya pikir Anda sangat berpengalaman, dan Anda mengharapkan imbalan untuk ini. Hei, jangan bicara seperti itu. Meski aku tidak mendapat informasi darinya, bukan berarti aku tidak punya apa-apa untuk dilaporkan. Nightingale terkekeh dan meletakkan kertas terlipat di depan Roland. Ditemukan di kamarnya. Roland membentangkan kertas itu. Itu adalah surat dari seseorang yang menyebut kakak Tirus, dan isinya hanya obrolan biasa. Tetapi dia memperhatikan bahwa penulis menyebutkan laut beberapa kali, seperti betapa indahnya pemandangan pantai, dan bagaimana dia suka tinggal di pantai untuk menyaksikan matahari terbenam dan sejenisnya. Akhirnya penulis bertanya kepada Tyr kapan dia akan kembali, karena dia sangat merindukannya. Mengingat domain saudara-saudaranya, Roland bertanya dengan ragu, Garcia dari pelabuhan Clearwater. Mungkin itu masalahnya karena laut tidak dapat dilihat di wilayah kedua saudara laki-lakimu. Kurasa Putri Garcia Wimbledon pasti telah menyandera saudara perempuan Tyr, dan menggunakan Tyr sebagai pion tersembunyi. Dari gaya bunuh diri Tyr yang menentukan, itu tidak mungkin kebetulan. Itu berarti sebelum dia diatur untuk berada di sisi Anda, dia telah menerima setidaknya 2 hingga 3 tahun pelatihan profesional. Petik 2. Roland menghela napas pelan, dan menegaskan kembali bahwa keputusan kerajaan tentang pemilihan putra mahkota tidak akan berakhir dengan mudah. Bahkan jika dia tidak bertarung memperebutkan tahta, itu tidak berarti dia bisa menjauh dari itu. Untuk mendapatkan tahta, saudara-saudaranya tidak memiliki keraguan, oleh karena itu kemungkinan besar hal serupa akan terjadi lagi nanti. Ada seseorang di sini. Sebaiknya saya bergerak, Yang Mulia. Nightingale meniupkan ciuman genit melalui udara ke arah Roland, dan menghilang dalam sekejap mata. Bahkan jika ini bukan pertama kalinya dia melihat ini, masih mengejutkan melihatnya di siang hari yang cerah. Dia ragu-ragu, dan mengulurkan jari-jarinya ke arah ruang kosong yang sekarang di samping meja, tetapi dihentikan di tengah jalan oleh tangan yang lembut. Yang Mulia, Anda akan membuat Ana sedih seperti ini. Yah, sepertinya kemampuannya tidak terlihat dan bukan menghilang, pikir Roland. Itu akan terlalu menakutkan. Ada ketukan di pintu. Yang Mulia, saya Barov. Roland menarik kembali jarinya dan menjadi tanpa ekspresi. Masuk. Dengan seikat besar file di pelukannya, asisten menteri mulai melaporkan hampir seminggu urusan pemerintahan tepat setelah dia masuk. Roland juga menjernihkan pikirannya, dan berkonsentrasi pada laporannya. Setelah lebih dari sebulan kontak, dia mendapati dirinya akrab dengan gaya kerja Barov, bukannya benar-benar bingung dan bingung seperti pada awalnya. Secara umum, keuangan kota perbatasan mengalami peningkatan pada tingkat tertentu. Ini terutama karena biji dan batu permata yang dijual ke kota Willow dengan imbalan hampir 200 bangsawan emas. Setelah digunakan untuk membeli makanan dan membayar gaji, masih tersisa 90 bangsawan. Barov juga dalam suasana hati yang baik, sekarang setelah ada uang tambahan, bertahan hidup musim dingin ini tidak akan terlalu sulit. Tapi Roland bertekad untuk tidak membiarkannya diam. Saya ingin memilih sekelompok orang dari subjek untuk melawan binatang iblis. Dan mulai sekarang mereka harus dikumpulkan untuk menerima pelatihan. Instrukturnya akan menjadi ksatria utama saya, dan saya akan memberinya rinciannya nanti. Anda perlu untuk membuat rencana pembelian, karena orang-orang ini harus memiliki pelindung kulit padat dan senjata, tetapi juga 2 set pakaian musim dingin. Petik 2. Yang Mulia, ini, menurut konvensi, bukankah ini perekrutan sementara subjek untuk perang? Bertempur di medan perang tanpa pelatihan yang tepat membuat mereka hanya sekelompok massa. Bisakah kita menakut-nakuti monster iblis dengan mengandalkan massa belaka? Lebih merepotkan jika mereka putus. Jangan bilang kamu benar-benar ingin berdiri di kota perbatasan. Barov bertanya dengan ragu. Jika kita benar-benar tidak bisa melindunginya, tentu saja, aku akan mundur. Tapi kurasa kita tidak bisa mengalahkan bahkan beberapa binatang yang bermutasi. Jika kami berjalan sesuai rencana Anda akan membutuhkan lebih banyak uang. Wajah kikir Barov membuat Roland tertawa. Ini pengeluaran yang perlu, uruslah. Masih ada lebih dari 300 keping emas bangsawan di lemari besinya sendiri, sebagian besar digunakan untuk membayar biaya pembangunan tembok kota. Dia juga membayar toko pandai besi untuk bahan dan komponen mesin uap. Mesin pertama menghabiskan hampir 20 bangsawan emas, dan dia membutuhkan setidaknya 3 lagi. Mesin uap memicu revolusi industri pertama, tetapi itu tidak berarti bahwa mesin uap sama dengan revolusi industri. Saat itu, Inggris sangat membutuhkan tenaga baru untuk menggantikan manusia dan ternak guna memenuhi produksi tambang.
Setelah Watt memperbaiki mesin uap, pesanan besar-besaran segera diterima dari luar negeri, dan tenaga baru dengan cepat menyebar ke berbagai industri. Pada saat ini, kota perbatasan tidak memiliki landasan untuk revolusi industri, dan bahkan industrialisasi belum ada. Jadi Roland tidak menyangka akan menjual mesin uap untuk membuat pot emas pertama. Dia hanya ingin menginvestasikan mesin itu di area tambang lereng utara untuk penambangan dan kerikil. Ketika produksi tambang meningkat, maka ia akan memperluas skala penggunaan mesin uap tersebut. Ini setara dengan mempromosikan pembangunan industri dari atas ke bawah. Rilis Statwitch, Chapter 25. Milisi. Ini orang-orang yang kamu rekrut. Roland bertanya. Melihat kerumunan orang dengan pakaian compang camping, dia harus menahan keinginan untuk berbalik dan segera pergi. Yang mulia, orang-orang ini dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda, jawab Carter sambil menghitung jari-jarinya. Pria, tidak ada catatan kriminal, di atas 18, di bawah 40 tahun dan tidak cacat. Saya telah memeriksa semua orang dengan cermat. Baiklah, Roland tahu bahwa dia tidak bisa berharap terlalu banyak. Toh, tenaga produktif dunia ini begitu rendahnya sehingga akan sulit bahkan untuk mengisi perut orang, apalagi berpakaian sopan. Identitasnya sebagai seorang pangeran mencegahnya untuk melihat bahwa pengungsi yang tidak mengenakan pakaian di punggung mereka dan mengemis untuk mencari nafkah adalah pemandangan umum di luar kastil. Faktanya, bahkan di ibu kota Grey Castle, ada profesi yang mengoleksi mayat. Orang-orang ini menyeret mayat orang-orang yang kelaparan yang mati di jalan-jalan dan membakarnya. Jadi seperti apa peperangan di dunia ini? Roland menutup matanya dan merenung. Sepertinya, itu hanya sedikit lebih elegan dari perkelahian geng. Secara umum, ketika seorang raja memutuskan untuk berperang, atau lebih tepatnya, bertengkar, karena Roland tidak berpikir apa yang mereka lakukan memiliki kesamaan dengan peperangan, dia akan mengumpulkan semua keluarga bangsawan di wilayahnya, yang pada gilirannya bersidang. Keluarga bangsawan yang lebih rendah di domain masing-masing. Misalnya, seorang duke akan mengumpulkan earlsnya, sementara earl akan mengumpulkan viscountnya, dan viscount pada baronnya, dan seterusnya dan seterusnya. Keluarga bangsawan ini biasanya memiliki sekelompok satria dan tentara bayaran sebagai pasukan mereka sendiri. Orang-orang ini adalah kekuatan utama dalam pertempuran, dan mereka dipersenjatai serta diperlengkapi dengan baik. Pada saat yang sama, mereka merekrut orang-orang biasa dan petani di wilayah mereka untuk bergabung dalam pertarungan. Sejujurnya, tujuan mereka adalah membawa bekal bagi pasukan dan bertempur di garis depan. Orang-orang yang paling menderita dalam pertempuran adalah kelompok makanan meriam. Adapun para prajurit dari keluarga bangsawan, selama mereka tidak mati di medan perang, mereka akan ditangkap dan kemudian diperlakukan dengan baik sehingga mereka bisa ditukar dengan uang tebusan. Roland tidak akan mengandalkan beberapa keluarga bangsawan di kota perbatasan untuk memperjuangkannya. Faktanya, mereka tidak ada hubungannya dengan kota perbatasan. Sebaliknya, gelar baron mereka sebagian besar diberikan oleh penguasa Benteng Longsong, dan wilayah mereka juga termasuk dalam domain Benteng Longsong. Di zaman ini, satu peleton yang sepenuhnya terdiri dari orang-orang biasa membutuhkan imajinasi untuk mengerti. Mereka terlalu bodoh untuk membaca dokumen atau memahami perintah. Belum lagi mereka tidak pernah mengikuti pelatihan profesional. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ksatria yang mulai berlatih pedang sejak usia 10 tahun? Carter mendekati Roland dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, metode ini tidak pernah dapat diterima. Lihatlah mereka. Siapa di antara mereka yang dapat memegang pedang? Saya khawatir mereka akan segera bubar saat melihat binatang iblis. Ini akan terjadi, alih-alih mengganggu garis pertahanan dan menimbulkan efek negatif. Saya menyarankan agar kita merekrut tentara bayaran profesional dari Willow Town atau tempat lain untuk mempertahankan tembok kota. Orang-orang ini dapat ditahan untuk berbagai tugas." Petik 2. Tidak, aku akan menggunakannya, kata Roland, menolak saran Carter. Dia tidak menyukai tentara bayaran yang memperjuangkan uang. Selain itu, dia tidak hanya membangun pasukan ini untuk bertahan melawan binatang iblis. Dia tahu dari sejarah bahwa pasukan yang kuat dan dinamis harus dibangun dari rakyat, dan ada banyak tentara feodal, modern, dan kontemporer yang telah membuktikan aturan ini. "Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan," kata kesatria itu sambil mengangkat bahu. "Lalu haruskah aku berlatih permainan pedang? Meskipun itu mungkin tidak banyak gunanya." "Permainan pedang? Tidak, kamu harus menginstruksikan mereka untuk berdiri dalam formasi dan lari." Roland menahan kata-katanya setelah ini, karena tiba-tiba terpikir olehnya bahwa kepala ksatria itu sendiri mungkin tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu. Dia malah berkata, "Panggil pemburu yang kamu dekati terakhir kali. Kamu berdua harus memperhatikan apa yang akan aku lakukan." Hal-hal yang tak terbayangkan yang dialami Vanner saat ini lebih dari gabungan 20 tahun terakhir. Dia melihat Pangeran Roland dengan matanya sendiri. Pangeran berjalan melewatinya dan bahkan tersenyum padanya. "Ya Tuhan, apa Pangeran mabuk?" 3 hari yang lalu, ketika Pangeran Roland memberikan ceramah di alun-alun, dia tahu bahwa musim dingin ini akan berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak akan menuju Benteng Longsong, melainkan akan tinggal dan melewati musim dingin yang panjang di kota perbatasan. Sebagian besar perkataan Pangeran tidak bisa dimengerti olehnya, tapi dia setuju sepenuh hati dengan keputusan ini. Saudara laki-laki Vanner meninggal 2 tahun lalu di daerah kumuh Benteng Longsong.
Selama sebulan penuh tidak ada persediaan makanan apapun. Dia berbagi roti hitam yang dia beli dengan beberapa tembaga yang dia peroleh dari bongkar muat kargo di dermaga dengan saudaranya. Tapi musim dingin itu terlalu dingin. Angin masuk melalui setiap celah gubuk tempat mereka tinggal, dan apa yang mereka makan hampir tidak bisa membuat mereka tetap hangat. Kakaknya pingsan karena penyakit dan tidak pernah bangun lagi. Di kota perbatasan, dia setidaknya memiliki rumah yang dibangun di atas tanah, di mana dia tidak perlu takut akan salju tebal yang berlangsung lama. Dia juga melihat gandum diangkut dari tempat lain yang menumpuk di dermaga dan kemudian diangkut ke kastil dalam tumpukan. Jadi Vanner datang begitu dia mendengar bahwa Pangeran Roland sedang merekrut untuk milisi. Tentu saja, yang membujuknya untuk melepaskan pekerjaan penggaliannya untuk mendaftar adalah bayarannya, yang mencapai 10 bangsawan perak per bulan. Itu sebanding dengan gaji seorang tukang batu berpengalaman. Dia tidak lagi muda dan berencana menikahi Cheryl, pelayan kedai pada musim semi berikutnya, jadi akan bijaksana untuk mulai menghasilkan uang. Mengenai apa yang dikatakan pemberitahuan itu tentang tugas milisi, dia tidak menghiraukannya. Baik untuk membawa barang-barang untuk bangsawan mereka, atau untuk memfasilitasi patroli. Lagi pula, mereka tidak mungkin diperintahkan untuk melawan hingar-bingar binatang iblis di tembok kota. Seleksinya ketat. Mata ksatria berbaju besi mengkilap membuat Vanner sedikit gugup. Untungnya, dia lulus seleksi dengan sosoknya yang agak gagah, meskipun Knight itu menyingkirkan banyak rekan kurus melalui seleksi. Pada akhirnya, hanya tersisa sekitar 100 orang. Tetapi tidak pernah terpikir oleh Vanner bahwa Yang Mulia sendirilah yang melatih mereka. Mereka yang lulus seleksi dibawa ke padang rumput di sebelah barat kota perbatasan. Di belakang mereka tembok kota sedang dibangun, sementara di depan mereka terbentang hutan berkabut yang tak berujung. Pangeran memerintahkan semua untuk berdiri dalam formasi dan kemudian beristirahat. Hujan turun beberapa hari yang lalu dan tanah masih lembek. Kelembaban menembus sepatunya dari tanah yang tergenang air, membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman. Belum lagi postur yang diminta pangeran dari mereka sangat tidak biasa. Mereka harus berdiri dengan tangan di dekat sisi paha dan menjaga punggung tetap lurus. Hanya butuh 1/4 jam untuk membuat Vanner kelelahan. Itu lebih melelahkan daripada memalu batu selama penggalian. Tetapi dia menggertakkan giginya dan bersikeras, karena Yang Mulia mengatakan orang yang pindah selama pelatihan tidak akan punya telur saat makan siang. Tuhan tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mencicipi telur. Itu jelas juga yang dipikirkan orang lain, karena mereka semua bertahan dengan semua usaha mereka. Baru setelah pangeran menyatakan bahwa setiap orang dapat beristirahat di tempat, Vanner mendapati dirinya basah kuyup, terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya berdiri selama setengah jam. Di sisi lain, mereka yang belum berhasil sampai akhirnya menyesal telah kehilangan telurnya. Namun Vanner tidak dapat memikirkan kegunaan pelatihan ini. Bisakah mereka membawa beberapa bungkus lagi makanan padat, jika mereka berdiri seperti ini? Jika bukan karena Yang Mulia melatih mereka sendiri, dia akan berteriak ragu lebih awal. Tetapi setelah istirahat, urutan kedua yang dibuat Yang Mulia bahkan lebih aneh. Dia memerintahkan bahwa setiap orang harus terus berdiri dalam formasi. Jika tidak ada yang pindah kali ini, masing-masing akan memiliki 1 telur lagi saat makan siang. Namun, kali ini bahkan jika 1 orang menyerah, semua orang akan kehilangan kesempatan untuk menambahkan 1 telur lagi ke makanan mereka. Vanner mendengar suara seseorang menelan. Sial, apakah ini lelucon baru para bangsawan? Dengan wortel dan tongkat, pangeran memimpin semua orang. Tapi Vanner tidak akan pernah menganggap dirinya keledai bodoh. Tetapi bagaimana jika semua orang bisa melakukannya? Kemudian nanti dia bisa makan 2 butir telur untuk makan siang. Daya tariknya terlalu besar. Mengiler karena telur, Vanner memutuskan untuk mencoba yang terbaik. Rilis Statwitch, Chapter 26. Pengalaman yang dipelajari dari sejarah. Yang Mulia, apa artinya ini? Carter mengira Pangeran Roland sewenang-wenang sebelumnya, tetapi sekarang dia mengira pangeran telah bercerai dari kenyataan. Berkenaan dengan bagaimana melatih seorang prajurit, kepala ksatria berpikir bahwa tidak ada yang lebih profesional dari dirinya sendiri. Keluarganya memiliki seperangkat metode pelatihan yang lengkap, di mana seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dapat dilatih sebagai seorang prajurit, dan akan menguasai semua jenis senjata dalam 5 tahun. Jika prajurit itu dilatih lebih lanjut selama 5 tahun, dia akan menjadi prajurit top, seorang ksatria yang tahu semua ritual kelas atas. Tentu saja, para peserta pelatihan tidak bisa berasal dari keluarga sipil. Lihat para idiot ini, mereka hanya berpikir untuk makan telur. Carter berpikir, lagi pula, telurnya sangat mahal. Roland menjawab dengan santai, lihat saja mereka, dan ingat mereka harus dilatih dengan cara ini selama beberapa hari ke depan. Tentu saja, saya akan membuat beberapa perubahan, dan saya akan menuliskan rinciannya di atas kertas. Selama era Perang Dingin, tidak mungkin melatih sekelompok tentara yang berkualitas dalam 2 atau 3 bulan. Dan Roland tidak pernah memikirkan itu, karena dia tidak membutuhkan prajurit Spartan semacam itu yang cukup kuat untuk mencabik-cabik binatang itu dengan tangan kosong. Prajurit individu tidak harus kuat, tetapi mereka harus disiplin dan melaksanakan setiap perintah tanpa gagal. Kekuatan sebuah unit biasanya lebih kuat dari kekuatan individu. Ini ditentukan oleh norma sosial dan penerimaan. Jadi dia perlu membentuknya menjadi satu unit dengan cepat.
Pelatihan militer modern, dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan situasi saat ini, adalah pilihan yang baik. Dalam pengalaman pribadinya tentang pelatihan militer, hanya butuh setengah bulan untuk mengintegrasikan siswa dari seluruh negeri ke dalam satu unit yang kohesif. Efeknya sangat jelas terlepas dari prosesnya. Hanya ketika sekelompok orang ini benar-benar memahami pentingnya disiplin, Roland dapat menerapkan langkah selanjutnya dari rencananya. Vanner masih gagal mendapatkan telur kedua di akhir. Mereka harus berdiri 2 kali lebih lama dari ronde sebelumnya, dan itu tidak akan berakhir sampai kaki seseorang menjadi lemah dan gemetar. Saat itu, Pangeran Roland mengumumkan untuk beristirahat dan memerintahkan pelayan untuk menyajikan makan siang. Kemarahan orang-orang pada yang lemah berhasil diubah menjadi hasrat terhadap makanan. Tentu saja, Vanner mulai curiga bahwa Yang Mulia mungkin tidak pernah bermaksud membiarkan mereka mendapatkan hadiah kedua. Makan siang dikemas dalam 4 panci besar, yang diangkut dengan gerbong ke luar kota. Selain makanan, mereka juga membawa banyak mangkok dan sendok kayu. Vanner menjilat bibirnya, siap untuk bergegas ke gerbong bersama yang lainnya, tetapi ditahan oleh kepala ksatria. Yang Mulia memerintahkan semua orang untuk berbaris dalam 4 baris dan maju satu persatu untuk mengambil mangkuk dan sendok. Siapapun yang berani mengganggu ketertiban akan dipaksa menjadi yang terakhir mendapatkan makanannya. Kerumunan itu bergegas dan meremas, dan berbaris menjadi 4 baris. Vanner cukup beruntung untuk berdiri di garis depan baris terluar. Tentu saja, beberapa orang tidak puas dengan posisinya. Suara pertengkaran dan perkelahian terdengar di barisan. Segera para ksatria dan beberapa penjaga bergegas ke kerumunan dan menendang keluar pembuat onar. Bodoh, pikir Vanner ketika dia melirik pria yang memulai kerusuhan. Itu adalah Insanevis, petarung jalanan paling agresif di kota. Dia biasa menimbulkan masalah di mana-mana dengan kekuatan kasarnya, tapi sekarang dia harus jongkok di pojok dengan pedang mengarah padanya. Lihatlah betapa menyedihkannya dia sekarang. Dia merasa bahwa dia sudah menemukan apa yang disukai Yang Mulia. Dia menyukai pesanan. Mereka harus berdiri tegak dalam garis lurus, berbaris untuk mendapatkan makanan, dan selalu mengikuti perintah. Vanner telah mendengar dari beberapa pengusaha berpengetahuan bahwa beberapa bangsawan memiliki kebiasaan aneh, mereka tidak dapat mentolerir kekacauan dan sekali sesuatu keluar dari tempatnya, mereka tidak bisa membantu mengatur ulang hal-hal. Dalam benak Vanner, orang seperti ini benar-benar bosan dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi mereka dengan sengaja membuat masalah untuk memenuhi pikiran mereka. Dia tidak menyangka Yang Mulia adalah orang seperti itu. Ketika tutup pot dibuka, Vanner mencium aroma makanan yang kuat. Saat rasa itu menyebar tertiup angin, dia hampir tersesat di dalamnya. Kerumunan juga menjadi gelisah, tapi segera ksatria itu meraung untuk membuat mereka diam. Kami mungkin harus berbaris lagi, pikir Vanner. Benar saja, Pangeran Roland meminta mereka mengantre untuk mendapatkan porsi makanan mereka seperti sebelumnya. Mulut mereka berair dan perut mereka keroncongan. Tapi memikirkan apa yang terjadi dengan Insanevis, mereka harus berbaris dan menunggu dengan sabar. Panci itu diisi dengan oatmeal panas. Yang mengejutkan Vanner, bahkan ada daging kering di bubur. Biarpun dia hanya mendapat 1 irisan tipis, tapi itu daging. Selain itu, dia bahkan mendapat telur ekstra seperti yang dia inginkan. Vanner melahap bubur, bahkan menjilat dasar mangkuk sekali. Dia menelan seluruh telur tanpa menggigit. Karena dia makan begitu cepat dan sembarangan, lidahnya melepuh dengan cepat. Setelah meletakkan panci, Vanner menepuk perutnya dan membuat cegukan puas. Dia sudah lama tidak menikmati makanan lezat seperti itu. Dan yang lebih luar biasa adalah dia bahkan merasakan rasa kenyang. Dibandingkan dengan roti coklat, bubur daging yang manis terasa seperti surga. Dia bahkan berpikir, jika dia bisa makan makanan seperti itu setiap hari, apa bedanya jika dia harus bertarung melawan binatang iblis di depan. Setelah makan siang, mereka beristirahat cukup lama. Mereka dibawa kembali ke dalam tembok kota, berjalan sepanjang jalan ke kamp batalion. Seorang pria kekar dari bangsa asing keluar dan mulai mengajari semua orang cara mendirikan tenda. Vanner mengenalnya, hampir semua orang di kota itu mengenal Iron Axe. Sehubungan dengan keterampilan memanahnya yang luar biasa, dia bahkan jauh melampaui pemburu tua paling berpengalaman di kota. Tunggu sebentar, jadi sekarang Iron Axe melayani Pangeran Roland. Sepertinya aku melihatnya di sisi para ksatria sebelumnya. Vanner mengerutkan kening dan berpikir, apa rencana Yang Mulia? Iron Axe adalah orang dari bangsa pasir. Apakah Anda benar-benar berniat untuk menunjuk orang dari negara pasir sebagai kapten? Carter memiliki pertanyaan yang sama. Dia bukan dari kerajaan Grey Castle. Dan dia bahkan bukan dari benua kita. Para penyihir juga bukan dari kerajaan Grey Castle, kata Roland, tapi mereka semua dari kota perbatasan. Lagi pula, bukankah kau mengawasi mereka untukku? Tapi, Yang Mulia, jangan khawatir. Roland menepuk bahu ksatria itu. Asal-usul seseorang tidak penting di kota perbatasan. Selama mereka tidak melanggar hukum kerajaan, mereka tetap subjek saya. Jika Anda benar-benar khawatir, Anda dapat memilih 2 kapten yang lebih hebat. Bagaimanapun, tim akan terus berkembang di masa depan, dan Anda dapat mengembangkan beberapa yang menjanjikan sekarang. Saya telah menulis peraturan pelatihan. Dibandingkan dengan orang-orang di negeri pasir, saya pikir Anda sebaiknya lebih memperhatikan hal ini.
Petik 2. Carter mengambil gulungan perkamen dari tangan Roland. Melihat-lihat isinya dari awal sampai akhir, dia mendapat kejutan yang parah. Isi pelatihan hampir tidak pernah terdengar. Misalnya, mereka harus berlari mengelilingi kota perbatasan pada sore hari dari jam 2 siang hingga matahari terbenam. Peraturan tersebut menekankan bahwa setiap orang harus menyelesaikan ini, dan mereka diizinkan untuk saling membantu dalam perjalanan. Jika mereka bertahan dan tidak ada yang menyerah, mereka akan mendapatkan telur ekstra untuk makan malam. Contoh lain, ketika peluit ditiup di malam hari, semua orang harus berpakaian dan jatuh secepatnya. Dengan jenis latihan seperti ini, Carter takut kebanyakan orang akan berhenti dalam beberapa hari. Beberapa aturan pertama sudah sulit dipahami, dan yang terakhir benar-benar membuatnya bingung. Setiap hari setelah makan malam, mereka diharuskan pergi ke perguruan tinggi Tuan Karl untuk pelatihan budaya. Yang mulia, apa yang Anda maksud dengan pelatihan budaya? Apakah Anda ingin mengajari mereka membaca dan menulis? Kuharap begitu, tapi waktunya terlalu terbatas. Karl hanya bisa mengajari mereka beberapa kata dan angka sederhana agar mereka bisa membaca dan menulis perintah. Aku akan menjelaskan bagian ini secara pribadi kepada Karl. Kamu hanya perlu mengirimkannya. Tapi, kenapa kamu ingin melakukan ini? Tidak ada gunanya melawan monster iblis. Siapa yang mengatakan begitu? Roland menguap. Sebuah unit yang pandai bertarung juga harus berpendidikan tinggi. Itulah pengalaman yang dipelajari dari sejarah. Rilis Statwitch, Chapter 27. Pas. Cuaca semakin dingin dari hari ke hari, dan Roland bangun beberapa saat kemudian. Sebagai kelas penguasa, dia tentu punya hak untuk tidur larut malam. Apalagi dengan tempat tidurnya yang besar dan 3 lapis selimut beludru, seluruh tubuhnya akan jatuh ke dalam lingkar lembut saat berbaring. Ini membuatnya lebih sulit untuk bangun pagi. Setelah mandi, Roland masuk ke kantornya dan menemukan Nightingale telah menunggu lama di sana. Nah, ini sarapanmu. Aku makan setengahnya kalau sudah panas, tapi sekarang sudah dingin, katanya, dengan bibir terangkat. Dia menganggukkan kepalanya ke arah roti yang tersisa di atas meja, seolah-olah dia adalah penguasa domain. Tidakkah ada yang mengajarimu untuk rendah hati di hadapan pangeran? Tanya Roland, saat dia mendorong piring-piring itu dan duduk di meja. Aku ingat kamu sangat sopan pada awalnya. Dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyadari bahwa dia langsung berteman, dan dia akan selalu menemani Ana atau dia. Dia bersembunyi pada awalnya, tetapi sekarang selama tidak ada orang luar yang hadir, dia akan berjalan-jalan di sekitar kantornya dan bahkan tidak mengenakan kerudung. Seperti ini, dia melompat dari meja dan membungkuk dengan gaya dan etiket seorang bangsawan yang sempurna. Kamu bangun belakangan dan belakangan ini. Karena sarapan tetap tidak dikonsumsi, aku ingin membantumu dengan membantu diriku sendiri untuk sebagian darinya, yang mulia. Dia berjalan ke arah Roland dan berkata, kamu tidak peduli, bukan? Saya dapat melihat bahwa Anda tidak menyukai etiket yang membosankan. Apakah dia memiliki mata ketiga? Roland bertanya-tanya dalam hati. Dia bahkan bisa melihat ini. Dia mendesah. Terserah kamu, tapi sebaiknya kamu menyelesaikan sarapan setelah memulainya nanti. Aku akan memesan porsi lagi jika aku ingin memakannya. Ya, yang mulia. Dia tersenyum dan mengambil piring, bergerak cepat ke satu sisi. Roland mengeluarkan perkamen kosong. Dia siap menyelesaikan gambar desain, dibiarkan belum selesai dari kemarin. Jika dia ingin mempertahankan kota perbatasan, dia tidak boleh mengejar kemenangan dengan kekalahan yang hampir sama di pertempuran pertama musim dingin. Karena Corp yang tidak mengalami perang bukanlah yang memenuhi syarat, Roland khawatir jika ada kerugian besar, tentaranya yang hanya dilatih untuk waktu yang singkat tidak akan berani berdiri di tembok kota. Dia membutuhkan senjata zaman untuk memiliki keunggulan absolut atas binatang iblis. Tidak diragukan lagi dia membutuhkan flintlock. Era itu dilengkapi dengan semua kondisi untuk munculnya flintlock. Para alkemis sering menghasilkan sesuatu yang mereka sebut bubuk salju untuk perayaan istana. Itu pada dasarnya adalah bubuk mesiu tetapi dengan formula yang salah dan bisa terbakar dengan lambat. Saat dimasukkan ke dalam tabung tembaga, kebanyakan hanya mengeluarkan suara kecil. Dalam waktu sekitar 1 abad, prototipe flintlock, Harkebus, akan muncul. Senjata api memiliki operasi yang rumit, yang mengandalkan kerja sama 2 orang yang melakukan pemuatan dan penembakan. Secara umum, itu hanya bisa digunakan sebagai senjata satu tembakan. Adapun kecepatan dan kekuatannya, itu bukan tandingan pemanah terlatih. Roland, tentu saja, tidak tertarik untuk mengulang sejarah. Lebih baik memanfaatkan kemampuan penyihir dan membuat flintlock dengan nilai praktis, sama seperti dia menciptakan mesin uap. Aku telah melihat pesanan di atas meja sebelum kamu datang. Nightingale menelan potongan roti terakhir dan bertanya dengan santai, apa yang akan kamu lakukan dengan begitu banyak es? Sekarang musim dingin, dan jika kamu ingin minum bir dingin, mengapa tidak langsung menaruhnya di luar untuk 1 malam? Petik 2. Para bangsawan suka menggunakan es selama musim panas, yaitu es yang terbuat dari sendawa. Kemudian mereka dapat mendinginkan susu, anggur, atau jus untuk kesenangan. Berkat berkah musim dingin, harga beli sendawa saat ini sangat rendah. Untuk membuat es keju, suhunya belum cukup rendah. Tidak akan bekerja dengan baik tanpa pembekuan, jawab Roland genting.
Meskipun wanita di depannya bukanlah musuhnya, dia tidak mengenalnya sebaik dia mengenal Ana. Tidak seperti mesin uap, tidak banyak hambatan teknis pada Flintlock. Begitu menjadi populer, jelas itu tidak akan menguntungkan bagi proyek pertaniannya. Sampai dia mengetahui lebih banyak tentangnya, lebih baik merahasiakan beberapa hal darinya. Memikirkan hal ini, dia dengan ragu-ragu bertanya, apakah asosiasi kerjasama penyihir membantu melatih para pembunuh selain mencari gunung suci? Tidak, mereka hanya sekelompok orang miskin yang berkumpul untuk bermimpi. Nightingale melambai dan berkata, dan aku bergabung dengan asosiasi kerjasama penyihir hanya 2 tahun lalu. Dengan kata lain, Anda bekerja untuk orang lain. Dia tidak mungkin memperoleh keterampilan melempar belati yang sempurna tanpa bimbingan seseorang atau kerja keras bertahun-tahun. Roland cukup yakin tentang itu. Selain aku, apakah ada orang lain yang mau menerima penyihir? Menerima. Nightingale tampak agak aneh. Bagaimana mungkin? Jika dia tahu bahwa saya akan menjadi penyihir, dia bahkan tidak akan membiarkan saya melewati pintunya. Adapun nanti, jika saya tidak membuktikan kegunaan saya kepadanya, saya akan diam-diam terbunuh. Oh, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Nightingale menggelengkan kepalanya dengan senyuman, yang kali ini berisi suasana hati yang sedikit tidak bisa diungkapkan. Yang mulia, saya akan memberitahu Anda kapan waktunya tepat. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Yakinlah bahwa saya telah bebas selama 5 tahun terakhir, dan tidak lagi bekerja untuk orang lain. Negosiasi gagal, sepertinya dia tidak cukup menawan. Namun, jawabannya secara tidak langsung mengkonfirmasi spekulasinya. Setidaknya 5 tahun lalu, dia diam-diam telah melakukan sesuatu untuk seseorang. Untungnya, orang itu hanya menggunakan Nightingale secara kebetulan, alih-alih merekrut sejumlah besar penyihir seperti yang diinginkannya. Roland tidak bertanya lebih banyak. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan menggambar. Yang mengejutkan, Nightingale, yang selalu suka berada di dekatnya, menjadi diam, hanya meninggalkan suara api tungku yang menyala di dalam ruangan. Ketika Roland mengangkat kepalanya untuk meregangkan lehernya yang lemas dan kaku, dia telah meninggalkan kantor. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal, gumamnya, melipat perkamen dan memasukkannya ke saku dalam pakaian dalam. Dia bekerja selama beberapa hari. Dia menyelesaikan semua pekerjaan, termasuk gambar, dan desain senjata, atau salinannya. Dia berencana membuat flintlock yang terkenal, yang telah teruji oleh waktu dan mirip dengan Harkebus dalam hal level teknik, dengan muatan pengapian dimuat ke belakang, dan bola timah dimuat ke depan. Laju bisa hampir 3 tembakan per menit. Jadi lebih dari cukup, itu bisa digunakan untuk mengatasi binatang mutan yang tidak cerdas. Sebagian besar hewan tidak akan bisa memanjat tembok, sehingga jarak tembak kira-kira sama dengan jarak dari atas tembok kota ke tanah, kira-kira 4 meter. Dalam jarak ini, sulit untuk meleset dari target dan kecepatan awal peluru hampir tidak berkurang. Selama binatang iblis tidak berevolusi dengan kulit yang lebih keras dari baja, mereka pada dasarnya bisa terbunuh dalam 1 tembakan. Kerugian dari flintlock adalah waktu produksinya yang lama. Pada awalnya, seperti Harkebus, itu dibuat oleh pengrajin yang berulang kali memukul dengan palu. Dari laras hingga pelatuk, butuh waktu sekitar 3 bulan untuk membuat seluruh senjata. Di antara semua bagian, laras adalah yang paling memakan waktu. Pengrajin harus memukuli lembaran besi menjadi bentuk tipis dan silinder, menyegelnya dengan bubuk besi, lalu mengukir senapannya. Meski tidak perlu instrumen yang presisi, pengrajinnya harus terampil untuk membuat barel yang berkualitas. Inilah mengapa Roland menghasilkan mesin uap lebih dulu. Dengan mesin uap yang tersedia, dia bisa langsung mengebor tong menjadi batang besi padat dengan bor baja. Jadi, kecepatan produksi akan sangat meningkat, tanpa bergantung pada pengoperasian oleh pengrajin yang terampil. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah meja tempat dia bisa memperbaiki batang besi. Rilis Statwitch, Chapter 28. 28 Luka Sengit. Ketika Roland mencoba mengubah teori itu menjadi praktik, dia menemukan bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan. Di halaman belakang setelah 4 atau 5 hari, produksi bor yang lebih keras berhasil. Itu mudah sunyi karena dia bisa menggunakan api bersuhu tinggi dari Ana, yang bisa dengan mudah mencapai di atas 1500 derajat, dan cukup untuk melelehkan besi. Tanpa perlu memikirkan tentang kontrol suhu, dan menggunakan metode konvensional dalam memproduksi baja, sangatlah mudah dan cepat untuk membuat sejumlah kecil batang baja, yaitu pengadukan tongkat besi berkecepatan tinggi dengan besi cair. Karbon berlebih dan kotoran lain dalam pig iron akan teroksidasi saat bersentuhan dengan udara. Dengan mengulanginya beberapa kali sebelum membiarkan besi cair menjadi dingin, maka dimungkinkan untuk mendapatkan baja berkualitas tinggi. Masalahnya terletak pada mesin uap. Kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh prototipe mesin uapnya sangat mengesankan, bahkan ketika menstabilkan bor, pipa tidak mungkin diselesaikan. Saat melakukan pekerjaan berat atau pekerjaan kasar, tingkat getaran ini tidak masalah, tetapi memproses laras senapan jelas tidak mungkin. Jika dia ingin memperbaiki mesin uap, dia harus membuat pengatur mekanik sentrifugal untuk mengontrol daya keluaran mesin uap, dan kemudian dia bisa mengurangi getaran dengan menggunakan roda gigi untuk mengatur kecepatan putaran bor. Dan dia membutuhkan peralatan mesin bubut sederhana. Dengan semua ini dalam pikiran, Roland tidak menemukan cara untuk mencapai tujuan ini sambil mempersiapkan bulan iblis yang akan datang.
Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan cara kuno, dan membiarkan seorang pandai besi memasukkan bor ke dalam laras. Tetapi rencana untuk memproduksi senjata api secara massal itu mustahil. Menurut jumlah pandai besi di kota perbatasan, hanya mungkin memproduksi 3-4 root barel setiap bulan, tetapi hanya jika ia menghentikan produksi mesin uap kedua. Satu-satunya kabar baik adalah tidak perlu mengkhawatirkan kualitas barel. Pandai besi hanya perlu merobohkan pipa yang kasar, dan kemudian Ana dapat melakukan tugas pemersatu, pekerjaannya mulus dan sangat bagus sehingga pada dasarnya menghilangkan risiko ledakan barel. Jadi Roland tidak punya pilihan selain mengubah rencananya sebelumnya. Dia bermaksud merekrut pemburu dari kota perbatasan, yang kemudian akan membentuk tim senapan, kebanyakan dari mereka mahir memanah dengan busur atau panah, keduanya adalah senjata praktis. Selain itu, mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk berlatih dengan senjata api, sehingga mereka dapat dengan cepat dikirim ke medan pertempuran. Tapi sekarang dengan hanya 4 senjata yang diproduksi sebelum bulan iblis, dia hanya bisa memilih pemburu paling luar biasa dan tidak memiliki tenaga untuk membangun kelompok elit. Roland memutuskan untuk membiarkan Iron Axe menangani masalah ini. Dia sudah menghabiskan 15 tahun di kota perbatasan, jadi dia harus tahu siapa pemburu terbaik. Selama sebulan terakhir, Brian tidak senang. Terutama ketika dia bertemu milisi di jalan, perasaan tidak puasnya akan berlipat ganda. Dia bahkan merasakan sedikit kebencian. Dia merasa Yang Mulia telah melupakannya. Sebulan yang lalu ketika dia dipanggil oleh Ksatria Kepala, dia sangat bersemangat. Dia akan memiliki kontak dekat dengan Pangeran keempat, dan mendapatkan perintah langsung dari Yang Mulia. Betapa beruntung dan mulianya itu. Dia dibesarkan di kota perbatasan, dan meskipun dia lahir dari keluarga pemburu biasa, berdasarkan kemampuannya dia bisa mendapatkan tempat sebagai patroli kota. Dia tahu dia tidak bisa mengandalkan latar belakang keluarganya untuk menjadi seorang ksatria, melainkan hanya bisa menunggu kesempatan untuk mendapatkan pahala yang cukup untuk menerima kehormatan menjadi seorang ksatria. Yang Mulia bertanya kepadanya apa yang dia ketahui tentang binatang iblis, jadi dia tampaknya tidak mau menyerahkan wilayahnya sendiri selama musim dingin. Dia mencoba menemukan cara untuk melawan binatang iblis. Belakangan, tembok yang dibangun dengan sembrono juga membuktikan bahwa tidak ada keraguan bahwa tahun ini mereka akan menghabiskan bulan setan di kota perbatasan. Jika dia ingin menghentikan invasi monster iblis di sini, kita harus membentuk tim pertempuran depan. Brian berpikir bahwa dia sendiri adalah kandidat yang baik, dia mahir dalam menyelidiki, bermain anggar, dan berkuda, dan di tahun terakhir dia bahkan orang terakhir di kota perbatasan yang menyalakan api, membuktikan bahwa dia tidak kekurangan keberanian, tetapi dia tidak pernah menyangka Yang Mulia bermaksud memilih tim dari penduduk sipil untuk melawan binatang iblis. Ya, tim sipil murni, dan bukan hanya dia, tapi seluruh tim patroli yang terdiri dari 10 orang tidak diterima selama pemeriksaan oleh kepala ksatria. Ini sungguh luar biasa. Apakah Yang Mulia berpikir bahwa orang-orang ini, yang tidak pernah memegang pedang, akan lebih baik dalam bertempur daripada patroli kotanya sendiri? Dia takut ketika mereka melihat penampilan ganas binatang jahat itu, mereka akan langsung roboh. Tapi Yang Mulia tampaknya serius. Dia tidak hanya melatih massa, tetapi bahkan memberi mereka seragam dan banyak pakaian lainnya. Setiap sore Brian bisa melihat sekelompok orang ini mengenakan baju besi kulit berwarna coklat dan abu-abu, mereka diatur dalam 2 kolom di sepanjang jalan. Awalnya, mereka kurang tatanan, tapi belakangan ini menjadi lebih rapi dan lebih rapi. Meskipun dia sendiri masih harus melakukan tugas membosankannya setiap hari, dia tidak melihat kemungkinan untuk dipromosikan sekarang. Ketika dia bolak-balik di malam hari, dia bisa mendengar suara di pintunya, kemudian pintu terbuka dan seseorang masuk dengan tenang. "Hei, kita sudah bangun," bisik seseorang dengan suara rendah. Brian tahu suara itu milik siapa, itu milik anggota patrolinya sendiri, yang dijuluki Fierce Scar. Di kamarnya tidur 5 orang. Selain dirinya dan Greyhound, 3 lainnya dengan cepat berdiri, dan mereka tampak siap, mereka bahkan belum melepas mantel mereka. "Kapten, bangun, ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu." Di Longsong Stronghold Fierce Scar memiliki seorang kerabat bangsawan, yang belum pernah mendengar tentang paman bangsawannya yang agung. Jadi berkat ini dia memiliki status tinggi di dalam tim. Tidak baik bagi Brian untuk mengabaikannya, jadi dia harus memanjat dan bertanya, apa yang terjadi. Greyhound juga terbangun, "Ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur? Kamu tidak mengantuk? Aku memiliki pekerjaan terbesar dalam hidupmu untuk diperkenalkan kepadamu, kamu ingin dikanonisasi sebagai ksatria, kan?" "Apa-apa, ksatria?" Greyhound terkejut. Brian jantung berdebar kencang dan dia dengan cepat bertanya, pada akhirnya apa pekerjaannya? "Kalian semua tahu paman saya Hill, dia bukan hanya pembawa berita Dukerian, bahkan lebih, dia adalah salah satu orang kepercayaannya. Ini adalah berita yang dia akui secara pribadi kepadaku." Fierce Scar berbicara dengan suara rendah, Pangeran keempat bersiap untuk melepaskan belenggu dari Longsong Stronghold membuat Dukerian sangat tidak bahagia. Dia telah memutuskan untuk memberitahu pangeran siapa pemilik sebenarnya dari perbatasan barat. Petik 2. Sulit, bukan? Rencanamu. Pembunuhan, Greyhound sangat gugup hingga dia mulai tergagap, dan dia bahkan tidak mengucapkan satu kalimat pun.
Bagaimana itu mungkin? Firskar tertawa gila, bagaimanapun juga, dia adalah pangeran, jika kita membunuhnya, bahkan Dukerian tidak bisa melindungi kita. Saya mengatakan ini adalah kesempatan terbesar Anda dalam hidup Anda. Petik 2. Brain merasa secara tidak sadar bahwa kesepakatan itu pasti tidak sesederhana yang dia klaim, tapi godaan untuk dikanonisasi sebagai seorang kesatria terlalu besar, dia tidak bisa menahan diri dan membuka mulutnya, mulailah berbicara, kita mendengarkan. Petik 2. Makanan. Jika dia tidak memiliki makanan, dia hanya bisa merendahkan diri dan kembali ke benteng longsong di mana Dukerian sudah menjanjikan tempat kepadanya. Selama kita berhasil membakar makanan, yang sebelumnya telah dibeli oleh Pangeran keempat, Dukerian akan mengatur upacara kanonisasi untuk kita, dan akan memberi kita masing-masing wilayah kekuasaan di timur benteng longsong. Ini kesempatan emas, Kapten, bagaimana menurutmu? Petik 2. Kak, kamu gila. Sekarang, bukankah astrolog yang mulia mengatakan bahwa tahun ini, bulan iblis kemungkinan akan bertahan selama lebih dari 4 bulan. Jika kita membakar makanan, jika kita membakar semuanya, apa yang akan kita makan? Greyhound berulang kali menggelengkan kepalanya. 2 tahun lalu, terjadi kelaparan hebat, apakah semua orang sudah melupakannya? Apa hubungannya dengan kita? Tanya orang lain dengan jijik, pokoknya, saya tidak berniat untuk tinggal di sini, jika kita melakukan pekerjaan untuk Dukerian, kita bisa hidup nyaman di dalam benteng. Ya, apakah kamu ingin makan terak neraka ini seumur hidup, kan? Orang lain mulai ikut campur. Sial, mereka sudah berkolusi sebelumnya. Hati Brian menjadi dingin, dan sebagai tambahan, kecuali Greyhound kebanyakan dari mereka berasal dari luar kota perbatasan, mereka berasal dari seluruh kerajaan dan mereka tidak memiliki nostalgia apapun dengan kota ini. Merasa tidak berdaya untuk menghentikan mereka, Brian harus mengubah topik pembicaraan, tapi gandum yang dibeli dipindahkan ke kastil yang mulia, dan semua pintu dijaga oleh kesatria yang mulia, bagaimana Anda bisa menjalankan rencanamu? Itulah mengapa aku membutuhkan bantuanmu. Firskar tersenyum bangga, sejak usia dini kau telah tinggal di tempat yang rusak ini, jadi tidak ada yang lebih akrab dengan lingkungan di sini selain dirimu. Saya ingat Anda pernah berkata bahwa ada jurang di sumur yang terbengkalai, dan ujungnya terhubung dengan suplai air kastil. Melalui itu, kita bisa memasuki taman kastil dengan diam-diam. Apakah Anda tidak menemukannya ketika Anda masih kecil? Bagaimana itu? Dengan tugas yang mudah ini, Anda dapat menjadi seorang ksatria di masa depan, seorang ksatria yang dikanonisasi secara pribadi oleh Dukerian. Petik 2. Seorang kesatria seharusnya tidak melakukan ketidakadilan, sebaliknya, dia harus memiliki keberanian untuk melawannya, dan dia tidak harus takut akan bahaya apapun, dan harus selalu siap untuk melindungi yang lemah. Untuk keuntungan pribadi Dukerian, penduduk kampung halamannya akan menghadapi ancaman kelaparan dan kematian. Menjadi seorang ksatria seperti ini, sama sekali tidak ada kemuliaan. Dia menolak untuk membuka mulutnya, tetapi Greyhound mulai berteriak. Kamu adalah sekelompok maniak, Anda sebenarnya sedang memikirkan tentang ide untuk membakar makanan. Aku tidak akan pernah. Jangan biarkan kamu meninggalkan tempat ini. Aku akan melaporkannya, melapor ke... Greyhound hanya berbicara sampai di sini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih lemah, dengan tampilan yang luar biasa dia berbalik, melihat mantan rekan satu tim yang berdiri di belakangnya dan mencibir padanya. Sebuah belati hitam disisipkan di pinggang Greyhound, belati dimasukkan seluruhnya ke dalam tubuh. Greyhound menggigil 2 kali, dia membuka mulutnya dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan suara nafas parau. Penjaga lainnya mengaduk belatinya 2 kali, dan kemudian dia dengan tiba-tiba menariknya. Greyhound, seperti boneka yang tiba-tiba kehilangan dukungannya, dengan lembut jatuh ke tanah. Bagaimana? Firskar tiba-tiba begitu dekat dengan Brian, sehingga Brian bahkan bisa merasakan nafas busuk yang dikeluarkan dari mulutnya. Saya pikir Anda telah membuat keputusan, kan, Kapten Brian? Rilis Statwitch, Chapter 29. Brian's Anger. Kastil Tuan di kota perbatasan awalnya tidak dibangun pada posisinya saat ini. Saat mengubur fondasi dinding batu, sebuah gua bawah tanah ditemukan. Tanah tiba-tiba runtuh, jadi tidak ada pilihan selain memindahkan posisi kastil. Saluran air yang telah digali sebagian besar hancur saat runtuh. Bahkan yang masih utuh pun ditinggalkan karena rekonstruksi. Ketika Brian masih muda, dia sering bermain di terowongan ini, dan suatu hari dia secara tidak sengaja menemukan bahwa rute dari sumur terbengkalai mengarah ke sumur taman kastil. Brian memberitahu ayahnya, dan dipukuli dengan kejam. Ayahnya memperingatkan dia bahwa hukuman karena masuk tanpa izin kastil adalah kematian. Setelah terbukti bersalah, dia akan langsung dikirim ke tiang gantungan. Brian ketakutan dan secara alami tidak berjalan melalui jalur air lagi. Tetapi pada saat semua orang berkumpul untuk minum dan mengobrol, dia lebih dari 1 kali menyombongkan diri bahwa dia tahu akses langsung ke kastil. Sekarang dia menyesali ucapannya. Tidak termasuk Greyhound, total ada 9 orang. Dengan kata lain, seluruh tim patroli telah dibujuk oleh Firskar, mampu melayani Dukerian, penguasa wilayah barat, dengan pengembalian yang menguntungkan, adalah godaan yang hanya bisa ditolak oleh beberapa orang. Sumur yang ditinggalkan itu terletak di awal keruntuhan, dan sekarang tetap menjadi tanah kosong. Ditahan oleh pedang Firskar dan terjebak di tengah peleton, Brian turun ke dalam sumur.
Apa yang dulunya merupakan jalur air yang luas, sekarang sangat sempit. Tidak ada yang lewat selama bertahun-tahun, ditambah lagi arah air telah berubah. Banyak tanaman merambat tumbuh di seluruh gua. Pria yang telah menikam Greyhound berada di depan memegang obor dan membungkuk. Dia memegang kapak pendek dan menggunakannya untuk menghilangkan rintangan. Brian berpura-pura mencoba mengingat jalan, tetapi kenyataannya, dia berpikir untuk pergi. Jelas di tempat yang tidak nyaman seperti itu, dia tidak punya kemungkinan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menunggu sampai dia tiba di kastil, sebelum mendapat kesempatan. Apa yang harus dia lakukan begitu sampai di sana? Berteriak untuk menarik ksatria pribadi yang mulia. Tidak, Fierce Scar akan mengangkat tangannya dan menghabisinya. Dia harus memperpanjang jarak mereka terlebih dahulu, kalau tidak dia akan berakhir seperti Greyhound. Memikirkan Greyhound, mata Brian kembali muram. Dia dan Greyhound telah tinggal di kota perbatasan bahkan sebelum kota itu didirikan. Keduanya menghabiskan masa kecil mereka bersama dan bergabung dengan tim patroli juga merupakan ide Brian. Dia tidak menyangka bahwa Greyhound akan terpilih sebagai pemimpin tim patroli. Brian senang untuknya untuk waktu yang lama. Karena gagapnya, Greyhound selalu dibenci oleh orang lain. Sekarang, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk dikenali. Setidaknya pada saat itu, itulah yang dipikirkan Brian. Tapi ketika Greyhound jatuh dan Brian berteriak, Fierce Scar memberitahunya alasan sebenarnya mereka terpilih sebagai kapten. Bodoh, pemimpin patroli harus tinggal sampai bulan setan, untuk menyalakan api dan memperingatkan semua orang. Jika kalian berdua tidak melakukannya, apakah Anda mengharapkan saya melakukannya sendiri? Kalimat itu seperti pisau tajam yang menusuk jantung Brian. Semua pujian dan ucapan selamat itu salah, dan alasan sebenarnya sangat buruk. Dia menunjukkan ekspresi kaget dan putus asa untuk menutupi amukan amarahnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Brian diam-diam mengatupkan giginya. Seseorang harus membayar harganya. Setelah berjalan melewati jalur air yang mengering selama setengah jam, mereka akhirnya mendengar suara air. Artinya, mereka tidak jauh dari tujuan. Setelah berbelok, tiba-tiba menjadi lebih luas, dan bisa menampung dua orang yang berdiri berdampingan. Orang yang berjalan di depan peleton berkata, tidak ada jalan ke depan, hanya poros. Apa yang terjadi? Fierce Scar menyikut pedangnya dan bertanya. Minta dia untuk melihat ke atas, kata Brian. Kita sudah sampai. Jalur air yang ditinggalkan terhubung ke tengah jalur air halaman belakang kastil. Mungkin itu belum ditutup rapat karena kelalaian. Fierce Scar menempel di dinding dan melihat ke atas, 3 kaki di bawahnya mengalir air, dan di atas kepalanya dia bisa melihat lingkaran kecil dari langit malam. Dia membiarkan orang-orang menjaga Brian, sementara dia menarik tali dari ransel, mengikat kail, dan dengan lembut melemparkannya ke atas. Saat terdengar suara, dan kail itu tertancap kuat di tepi kepala sumur. Fierce Scar mengikuti tali, dan dengan hati-hati memanjat. Segera, dia menarik tali beberapa kali di atas, menunjukkan bahwa orang-orang lainnya bisa datang. Antrean orang membutuhkan upaya hampir setengah hari untuk keluar dari sumur. Kastil yang awalnya jauh dari pandangan sekarang berdiri tegak di depan mereka. Fierce Scar menarik Brian dan berteriak, cepat dan bawa kami ke gudang. Brian hanya datang ke sini sekali. Meskipun ingatan tentang kastil tidak jelas, dia diam-diam memimpin kerumunan, membongkar pintu kayu terdekat dan menyelinap ke dalam kastil. Pada jam seperti ini, kebanyakan orang di dalam kastil sedang tidur, dan lampu-lampu di sepanjang dinding koridor benar-benar padam. Dalam kegelapan yang pekat, seseorang dari peleton menyalakan api. Api samar hanya bisa menerangi beberapa meter, dan Brian tahu kesempatannya telah tiba. Ketika peleton pergi ke persimpangan menuju ruang bawah tanah, dia membidik ke bawah tangga, dan tiba-tiba bergegas mendekat. Meski orang yang menggendong Brian telah memperhatikan gerakannya, namun lompatannya terlalu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, dia bertabrakan dan mulai berguling dengan Brian. Menuruni tangga, keduanya langsung keluar dari jangkauan api, dan menghilang dalam kegelapan. Oh sial, Fierce Scar segera mencabut belati, dan mengejar mereka. Dia mengira Brian akan menggunakan kegelapan untuk bermain petak umpet dengannya. Tapi bukan hanya Brian tidak melarikan diri, dia juga diam-diam berdiri di bawah tangga, seolah menunggunya. Fierce Scar melihat bahwa rekan yang bertabrakan dengan Brian terbaring di tanah tak bergerak. Dan Brian sedang memegang senjata pria itu di tangannya. Bodoh, menurutmu apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk menang? Fierce Scar menahan sikap menyerang, menunggu yang lain turun, dan kemudian berkata, kami ada 7, dan hanya 1 dari kalian. Brian tidak menjawab, dan dia tidak perlu lagi menahan amarahnya. Dia mengayunkan pedangnya, dan dengan cepat menghantam puncak pedang Fierce Scar, dengan percikan terbang. Tanpa menunggu sikap selanjutnya, dia menikamkan pedangnya ke bahu Fierce Scar. Fierce Scar meraung dan jatuh ke belakang. Seorang lainnya melangkah maju, menghalangi pengejaran Brian. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk menyerang, karena lorong sempit hampir tidak memberikan keuntungan bagi lawan. Dia hanya harus berdiri di tengah lorong menghadap musuh, dan lawan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terlalu sempit di sini untuk menampung 2 orang yang melambaikan senjata. Sehubungan dengan ilmu pedang, Brian yakin dia tidak akan kalah dari siapapun dari tim patroli.
Ketika kelompok sampah ini bermalas-malasan, berjudi, dan memanjakan diri di bar, dia mengasah keterampilan bertarungnya. Terlepas dari angin, embun beku, hujan atau salju, tahun-tahun berlalu dan rutinitasnya tidak pernah terputus. Ini juga mengapa dia tidak memilih untuk segera berteriak minta tolong. Dia ingin secara pribadi membalas kematian Greyhound. Rilis Statwitch, Chapter 30. Berasal dari Miss. Musuh hanya memblokir 2 serangan Brian sebelum senjatanya dirobohkan. Mereka lebih seperti sekelompok hooligan daripada anggota tim patroli. Brian berpikir dengan marah. Selain pemerasan dan pemerasan, apalagi yang telah mereka lakukan? Greyhound dan saya dengan cermat melakukan tugas yang diberikan oleh Tuan, tetapi akhirnya menjadi yang aneh di luar tim. Tapi, kebetulan, kelompok sampah ini, untuk bergabung dengan benteng Longsong, tidak peduli tentang apa yang terjadi dengan kota, dan menggunakan metode tercela untuk membunuh Greyhound. Tak bisa dimaafkan. Dia memegang pedang, mengarah ke leher lawan yang ketakutan. Pada saat ini, bayangan muncul dari target, dan dengan cepat menusuk ke dekat jantung Brian. Pukulan ini terlalu tersembunyi, jadi ketika dia mendeteksinya, itu sudah terlambat. Dalam keputusasaan, dia jatuh ke belakang ke tanah, tubuhnya muncul, dan merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Setelah berguling beberapa putaran, Brian langsung berdiri dan memasang posisi bertahan. Serangan pedang itu hanya menembus mantel dan kulitnya, dan tidak ada kerusakan serius yang terjadi. Tapi poin utamanya adalah siapa yang melakukan serangan. Dia tidak mengenal siapapun di tim patroli dengan keterampilan anggar seperti itu. Hah, kamu benar-benar menghindari serangan itu. Pria itu mendorong rekan setimnya dan maju. Di dekat api unggun, Brian mengetahui bahwa dia tidak mengenal orang itu, dia tidak tinggi, namun tangannya sangat panjang, hampir sampai ke lutut. Wajahnya tidak dikenal, dan Brian bersumpah bahwa dia belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Kamu bukan dari tim patroli. Kamu sebenarnya siapa? Meski sedikit berurusan dengan 5 orang tetangga, tapi setidaknya dia mengenali mereka. Orang ini jelas menggantikan salah satu dari mereka, mengikuti tim dan menyusup ke dalam kastil. Tidak mengherankan jika dia tidak menemukannya di tengah malam, tetapi tidak mungkin Firstkar juga tidak menyadarinya. Karena mereka tidak terlihat terkejut, maka hanya ada satu penjelasan bahwa pria ini sengaja diatur oleh Firstkar. Kamu sudah tahu jawabannya, jadi kenapa bertanya padaku? Dia tersenyum acuh tak acuh. Bagaimanapun, kamu akan mati. Sial, dia melukaiku. Firstkar berteriak penuh kebencian. Viper, potong tangan dan kakinya, dan aku ingin menguras darahnya perlahan-lahan. Sayangnya, Pak Kills, saya harus menyelesaikan tugas para Earl dulu. Tanpa banyak jeda, pria yang dikenal sebagai Viper terus menyerang. Pergerakannya cepat dan misterius, ditambah lengannya yang luar biasa panjang, memaksa Brian berjuang keras. Brian terpaksa mundur, dan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Terlalu ceroboh. Brian mulai merasa cemas. Kita sudah bertarung begitu lama, pasti orang-orang di atas akan menyadarinya, kan? Dia ingin secara pribadi membalas dendam atas kematian Greyhound, tetapi sekarang dia hanya berharap dia bisa bertahan sedikit lebih lama, sampai para penjaga yang mulia datang untuk menyergap kelompok penjahat ini. Kamu sepertinya mengharapkan sesuatu. Viper tiba-tiba berhenti menyerang. Kurasa kau sedang menunggu anak buah pangeran untuk menyelamatkanmu. Sayangnya, kastil batu ini berbeda dari pub dan hotel biasanya. Di rumah-rumah kayu itu, lantainya akan berderit saat orang-orang sedang menghibur. Tapi di sini, selama pintu tertutup, Anda bisa berteriak sekuat tenaga, dan tidak ada yang akan mendengar gerakan di atas. Petik 2. Setelah pikiran Brian terungkap, dia tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu, dan Viper menunggu dengan tepat kesempatan ini. Dia terus mengarahkan pedang ke bawah untuk menumpulkan lawan sementara sedikit mengangkat tangan lainnya untuk memicu panah tangan di lengan baju. Sebuah baut dengan panjang hanya 1 jari ditembakkan dari manset, dan begitu Brian mendengar dengungan ringan mesin, baut itu sudah masuk ke paru-parunya. Rasa sakit yang tak tertahankan tiba-tiba meledak di dadanya. Brian melemparkan pedang ke arah Viper, dan berbalik untuk berlari. Tapi darah dari paru-paru keluar dengan cepat ke dalam trakea, membuatnya sulit bernapas. Dia tidak lari jauh, sebelum dia tersandung di ambang pintu, dengan terjatuh dengan berat yang mengejutkan ke tanah. Viper menyusulnya, dan ingin menghabisi lawannya, tapi dihentikan oleh Firstkar. Biar aku yang melakukannya, katanya sambil mengertakkan gigi. Saya ingin orang ini tahu apa yang terjadi pada mereka yang menikam saya. Jejak dingin melintas di wajah Viper, tetapi dia akhirnya pindah. Lakukan dengan efisien, dan jangan lupakan bisnis utama kita. Firstkar menjambak rambut Brian dan berteriak padanya, percayalah, kamu akan mati dengan kematian yang sangat menyakitkan. Brian ingin meludahkan darah di wajahnya, tetapi seluruh kekuatan tubuhnya terkuras habis, dan dia tahu dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Penyesalan masa lalu melonjak di hatinya, seperti istri yang belum dia temui, dan impian untuk menjadi seorang ksatria. Tapi yang paling disesalkan adalah, tidak bisa membalas dendam pada Greyhound. Tunggu, apa itu tadi? Dia berkedip, dan ada seorang wanita duduk di atas kotak. Meskipun di bawah cahaya redup, penampilannya tidak jelas, tubuh indah itu membuktikan dengan jelas bahwa dia tanpa ragu adalah seorang wanita.
Sial, apakah ini ilusi? Ketika dia jatuh ke kamar, dia tidak melihat siapapun di dalam. Apakah para dewa di surga mendengar keluhannya, dan dengan sengaja menciptakan fantasi untuk menghiburnya? Hei, kalian tidak hanya bertempur di wilayah orang lain, dan bahkan berniat membunuh tepat di depanku. Tidakkah menurutmu itu tidak pantas? Brian bisa merasakan tangan Firstkar gemetar, dan melepaskan rambutnya. Dia bisa mendengar suara senjata yang meledak dari sarungnya, dan beberapa teriakan. Kamu siapa? Reaksi mereka terlalu. Tunggu, Brian berpikir dengan kabur. Bukankah ini ilusi? Tentu saja saya dari sini. Wanita itu melompat dari tong, dan menepuk debu dari jubahnya. Dalam cahaya api yang redup, Brian melihat gaunnya disulam dengan pola aneh, 3 segitiga yang disandingkan, dan sebuah mata besar di tengahnya. Siluet mata bersinar terang keemasan di bawah nyala api. Bagaimana dengan kalian? Tikus yang berasal dari selokan. Suaranya tajam dan manis, namun tanpa emosi. Ini tidak masuk akal. Siapapun yang melihat lokasi pembunuhan tidak akan bersikap begitu tenang. Viper juga menyadari hal ini. Dia tampak muram, berjalan perlahan di sisi yang lain, dan tiba-tiba menusuknya. Wanita itu bahkan tidak menoleh, tetapi dengan santai melambaikan tangannya. Viper bahkan tidak melihat senjatanya, tapi hanya merasakan semburan angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya. Ada teriakan. Firstkar menatap tidak percaya, dan dia melihat Viper bergegas maju dan mundur dengan cepat. Tapi situs asli pedang itu sekarang menjadi ruang kosong. Lengannya jatuh ke tanah, begitu juga dengan pedang. Rasa takut tiba-tiba mencekik tenggorokan Firstkar. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sangat jelas tentang keuntungan Viper, kejam, berbahaya, dan licik saat menyerang. Ini adalah evaluasi Earl terhadap orang ini. Seseorang yang bisa dipilih dan direkrut oleh Earl, hanya berarti kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bahkan Brian akan kesulitan menahan serangannya selama lebih dari setengah seperempat. Tapi sekarang, dia dengan acuh tak acuh diserang oleh seorang wanita, dan seluruh lengannya putus. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan bunuh dia. Viper berteriak sambil menahan lukanya. Setelah kehilangan banyak darah, penglihatan Brian mulai kabur. Dia mendengar suara langkah kaki yang kacau, senjata, tabrakan, dan suara teredam ketika tubuh jatuh ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mencoba untuk mengalihkan pandangannya, melihat ke depan. Dan kemudian pemimpin patroli melihat gambar yang tidak bisa dia mengerti. Sosok wanita itu seperti hantu, dan dia berjalan di antara kerumunan, menghilang dan muncul sesekali. Setiap serangan akan menembus titik vital musuh. Itu tidak tampak seperti perkelahian, dan itu lebih terlihat seperti tarian. Dia belum pernah melihat seseorang menggunakan senjata dengan ritme seperti itu. Bayangan pedang terbang ke atas dan ke bawah, dan menggambar orbit yang luar biasa. Orang-orang di sekitar tampak seperti badut yang kikuk, dibandingkan dengan dia. Mereka melakukan serangan balik dengan sia-sia, dan kemudian gagal. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri dengan bangga. Itu juga pemandangan terakhir yang dilihat Brian sebelum pingsan.